Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class. Now we are in the next introduction to morphology. Specifically, we will talk about free and bound morphem. This is a type of morphem that we will discuss this week. Actually, there are many types of morphem that in this section we only focus on a free and bound morphem. So here we are. Morphem refers to the word which can be broken down into. For example, I give you the sample here, cat. This is the one word, cat, and it can be broken down into cat, and the smaller unit is as. Kata yang kalau hanya terdiri dari cat saja dengan cats itu berbeda maknanya. Otomatis dari sana kita bisa melihat bahwa unsur s atau bunyi s yang melekat pada akhiran kata cat itu bermakna. Itulah yang membuktikan bahwa ternyata morfem itu ada. Sehingga sebuah kata cats ketika dibagi dua atau ketika dielaborasikan, dia akan menjadi cat dan s. Ada dua makna di dalamnya. Pertama, ada makna cat, sehingga cat itu dikatakan sebuah morfem, dan ada s atau bunyi s, itu juga sebuah morfem yang menunjukkan plurality. So, morphem refers to a word which can be broken down into. Jadi, kalau kita sudah mengkaji word, seperti biasa saya katakan, kalau kamu belajar morfologi, maka kamu akan fokus pada sebuah kata, dan kalau kamu fokus pada kata, kamu akan menemukan banyak morfem di dalamnya. Kata cats adalah sebuah kata yang ternyata di dalamnya ada dua buah morfem, yaitu morfem cat dan s. Nah, bagaimana yang lain? So, ada lagi contoh berikutnya, sebuah kata yaitu table. Table is one word. However, in this case, the word table can be broken down into, masih bisa dibagi lagi, dia menjadi hanya table itu sendiri. Dia tidak bisa dipecah seperti cats. Kalau cats itu bisa dipecah menjadi cat saja. Tapi kalau table, dia tidak bisa dipecah. Dia di broken down into itself. Dia dipecah akan menjadi dirinya sendiri lagi, yaitu table. So, there are two words di sini. The first word is cats, yang mana cats itu bisa kita elaborasikan menjadi lebih kecil, yaitu cat dan s. Sedangkan kalau table, dia tidak bisa lagi dipecah, maka bentuk terkecilnya adalah table. So, di sini ada kata table yang hanya terdiri dari satu morfem saja, yaitu table, yang mana we say that as monomorphemic. So, a word or monomorphemic a word is a word that contain only one single morphem. Jadi kata yang hanya terdiri dari satu single morphem itu disebut dengan monomorphemic, yaitu morfemnya hanya satu. Sedangkan cats itu merupakan sebuah kata consist of more than one morphem. Tidak ada istilah untuk yang lebih dari satu morphem, hanya yang satu morphem saja yang ada istilahnya. Okay, so here about morphem. Ini dia yang tadi saya katakan, monomorphemic word. A word can be monomorphemic consisted by a single morphem. Ini bisa dicontohkan banyak hal. Kamu bisa menemukannya dalam banyak teks atau dalam banyak percakapan bahwa kata-kata yang hanya terdiri dari satu morphem. Berarti kata itu tidak bisa lagi dipecah. Memang hanya morphem itu sendiri dia. Contohnya di sini ada kata rock, rat, run, and go. Ini adalah monomorphemic. Sedangkan kalau kata-kata yang lain yang terdiri dari lebih dari satu morphem, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau mungkin lebih dari itu. Tapi di sini saya berikan contoh adalah kata-kata yang hanya terdiri dari 2 morphem. Seperti apa? Ada kata rocks, yang mana rocks itu masih bisa kita bagi 2 lagi atau broken down into. Kita pecahkan dia menjadi kata rock saja dan s bunyinya. Kemudian ada ratness, yang bisa kita bagi lagi menjadi rat dan ness. Atau juga kata running, yang mana kita bisa lebih perkecil dia menjadi run dan ing. Kemudian juga ada kata goes, yang kita bisa pecahkan lagi kata ini menjadi go dan s. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata. Jadi kata itu bisa dibagi menjadi beberapa parsial.
Kalau kata yang tidak bisa dibagi, kita katakan dia sebagai monomorphic, yang mana kata itu sekaligus menjadi morfem tunggal. Tapi ada juga kata yang terdiri dari beberapa morfem, yaitu seperti kata-kata yang saya berikan contoh di sini. So, what about the types of morphem actually? In this section, we will discuss about two types of morphem, as I stated before. Free morphem. Free morphem itu adalah morphem yang free. Seperti apa sih maksudnya? Morfem yang bisa berdiri sendiri. Mereka bisa berdiri sendiri, mereka punya makna. This morphem has a meaning and it can stand alone by itself. Dia tidak butuh kombinasi dengan yang lain. It's do not attach to something else to be meaningful. Jadi dia nggak perlu menempel kepada suatu kata sehingga dia bisa menjadi bermakna, tapi dia bisa berdiri sendiri. Sehingga kita katakan dia sebenarnya bisa menjadi kata. Jadi morphem yang bisa langsung menjadi kata, morphem yang bisa langsung exist di dalam sebuah teks, sehingga kamu bisa menemukannya tanpa dia harus menempel pada sesuatu hal, itu disebut dengan free morphem. Jadi free morphem inilah yang kita temukan dalam banyak teks yang kita baca atau yang kita sering ucapkan sehari-hari. Contohnya apa? Boy, desire, gentle, atau man, table, cat, book, laptop, computer, many things. Jadi semua kata yang terdiri dari satu morfem dan dia berdiri sendiri, atau terbalik kita artikannya, semua morfem yang hanya berdiri sendiri dan maksudnya yang bisa berdiri sendiri dan tidak butuh melekat pada benda-benda lain atau kata-kata lain, dia langsung menjadi sebuah kata, maka itulah yang free morphem. Jadi kita katakan free morphem itu occur in spoken or written language seperti a single word. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak belajar morfologi, ini apa? Ya, ini adalah sebuah kata. Ya betul. Sebuah kata atau free morphem sama saja, tidak ada bedanya. Jadi kalau kamu mau bilang a free morphem is the word, yes, of course. Nah, apa bedanya dengan bound morphem? Kalau bound morphem itu adalah bentuk lain, other types of morphem that always be part of a word. Dia selalu menjadi bagian. It never be words by themselves. Dia tidak bisa menjadi sebuah kata dengan dirinya sendiri. So it needs a touch to something else. Dia harus menempel. Dia harus combination. Makanya dikatakan di sini bound morphem itu adalah a morphem that can occur only in a combination. Dia menjadi part dari sebuah kata. Jadi unit ini dia punya makna. Seperti apa tadi? Kayak bunyi es tadi, dia punya makna. Kalau ada dia menunjukkan plurality. Suatu benda kalau ditempeli es itu, dia akan menjadi jamak. Maka maknanya ada, tapi nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak pernah tuh menemukan dalam sebuah teks ada bunyi es sendiri tanpa ada embel-embel yang lain. Nggak akan mungkin, dan itu menjadi tidak bermakna kalau dia berdiri sendiri. Jadi bound morphem itu adalah morphem yang dia bisa menjadi bermakna ketika dia melekat pada bagian sebuah kata. Sehingga kita katakan kalau dalam bahasa Indonesia sometimes we call it the bound morphem as imbuhan atau affixation. Itu adalah bentuk atau istilah lain dari bound morphem, itu adalah affixation. Perkembangannya nanti ketika kita membahas tipe-tipe morphem itu salah satunya adalah affixation. When the bound morphem occur in the beginning of a word, kita sebut dia sebagai prefix. When the bound morphem occur in the end of a word, we call it as suffix. Kalau dia bertemu di dalam middle of word, kita sebut dia infix. Atau kalau dia muncul di depan dan di belakang secara bersamaan, kita menyebutnya circumfixes. Makanya bound morphem itu kita kenal dalam bahasa sehari-hari adalah imbuhan. Nah, itu dia. Jadi, so you have already known about the types of morphem. Ada free and bound morphem. Further, when we told more about the bound morphem itself, you will know other types of morphem. Ada namanya derivational morphem and inflectional morphem. Tapi ini kita keep dulu aja. Kita akan bahas itu nanti setelah kita masuk ke dalam sesi berikutnya. And before we close the section today,
morphological analysis of bound and free morphem in the word. So when I ask you to analyze the free and bound morphem in a word, you will do like this one. Ya, ini saya contohkan. Saya berikan sebuah kata singing. Singing is a word. Okay, this word contains of two morphemes. Morfem apa saja? Kalau kita elaborasikan, dia menjadi lebih kecil, menjadi dua hal yang bermakna, yaitu sing dan ing. Sing is a free morphem, while ing is a bound morphem. Jadi dia terdiri dari satu free morphem dan satu bound morphem. What about the word song? Song is a word. Can we elaborate it into smaller unit? Kita nggak bisa bagi dia lagi. So, we say that as a monomorphemic morphem. Hanya terdiri satu morphem dan dia bisa berdiri sendiri, otomatis this is one free morphem, yaitu song. Ketika saya berikan kamu kata songs, this is also one word. It contains of two morphemes. Kita elaborasikan dia menjadi lebih kecil, kita pecah dia menjadi dua hal yang bermakna, yaitu ada song dan s. So, they are one free morphem song and one bound morphem s. Ini adalah bentuk morphological analysis yang simple, yang sederhana ketika kamu mengidentifikasi bound and free morphem. So, I hope that you can understand about the types of morphem in this section. And if you have any question, you can contact me later. And I will give you some exercise about this one. Jadi coba nanti diidentifikasi di rumah beberapa kata-kata yang bisa kamu temukan di dalam teks. Kamu identifikasi dulu apakah ini adalah sebuah kata yang terdiri dari monomorphemic atau sebuah kata yang terdiri dari lebih dari satu morphem. Kemudian identifikasi mana free morphemnya, mana yang menjadi bound morphemnya. Okay, thank you for hearing my presentation today. See you next week. Bye-bye.